Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, selamat bergabung di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Terima kasih telah bergabung di siaran ini, para pendengar. Nah, di 2 episode terakhir, kita sudah membicarakan tentang ujian-ujian. Secara khusus, ujian besar terakhir yang kita semua harus hadapi dan intinya ini adalah pilihan pribadi. Apakah kita mau memilih untuk menaati Yahwa atau mau tetap bertahan dengan keras dalam memegang pendapat kita sendiri? Nah, saya senang dengan cara Anda mengatakan hal ini, Mario. Anda benar. Terlepas dari siapa Anda atau apa latar belakang Anda, ujian terakhir bagi kita semua akan bermuara pada pilihan pribadi. Dan itu artinya, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang lain, karena kita semua memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan menanggapi informasi yang tersedia bagi kita. Nah, saya jadi teringat dengan sebuah cerita yang anak saya ceritakan kepada saya tempo hari, Mario. Oh ya? Cerita apa itu, Doni? Ya, pada saat itu Iwan bersama Budi sedang memancing di sebuah sungai yang alirannya mengalir di sepanjang sisi sebuah jalan raya. Mereka lalu memasang sebuah tanda yang berisi tulisan, "The end is near." Berbaliklah sebelum terlambat. Maksud mereka adalah, ujung jembatan sudah dekat, berputarlah. Dan mereka menunjukkan tanda itu ke setiap pengendara mobil yang lewat, tapi ternyata ada satu pengemudi yang sengaja tidak mau mengindahkan tanda itu. Pengemudi itu berteriak, "Jangan ganggu kami, hai orang-orang rohani yang gila." Pengemudi itu mengira peringatan itu terkait akhir zaman, Mario. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara ledakan yang keras. Iwan pun menoleh ke Budi dan bertanya, "Apakah menurutmu sebaiknya kita memasang saja tanda yang bertuliskan jembatan putus?" Nah, pria yang tercebur ke sungai itu tidak bisa mengatakan bahwa dia belum diperingatkan. Sayangnya dia tidak menganggap serius peringatan itu, Mario. Itulah mengapa tadi saya berkata, saya suka cara Anda membahasakannya. Kita semua bertanggung jawab atas pilihan pribadi kita sendiri. Benar. Ujian terakhir bukanlah hal-hal kecil di dalam Alkitab. Ujian terakhir tidak akan berisi pertanyaan mengenai siapa nama orang kidal yang membunuh Raja Eglon dan membebaskan Israel. Di dalam ujian terakhir ini, Anda tidak akan ditanya siapa nama ibu mertua dari Ruth. Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong, mertua Ruth ada 2, kan? Ada Naomi dan... Iya, dia menikah 2 kali. Anda masih ingat, Mario? Naomi adalah ibu dari suami pertamanya yang meninggal. Boaz, suami keduanya, juga memiliki seorang ibu namanya Rahab. Oh, benar-benar. Kita hanya selalu fokus pada Naomi. Baiklah, lanjut, Doni. Maksud saya adalah, Bapak selalu memastikan lapangan permainan tetap rata. Jadi seseorang yang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk belajar tentang Alkitab, memiliki ujian yang sama dengan seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pembelajaran Alkitab. Dan ujian terakhir sama sulitnya bagi semua orang. Karena, seperti bahasa Anda tadi, itu bermuara pada pilihan pribadi kita masing-masing. Iya. Apakah kita mau memilih untuk menaati Yahwa? Atau apakah kita memilih untuk terus memberontak bersama setan? Mari kita mulai dengan membaca perikop dalam kitab suci yang berbicara tentang ujian terakhir. Itu ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 11. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Oke. Karena ujian ini terdiri dari 3 fase, maka ujian ini dilambangkan dengan 3 malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Ini berarti bahwa pesan yang mereka nyatakan ditujukan untuk seluruh dunia. Baik, Mario. Silakan dibacakan. Mari kita lihat apa yang dikatakan mengenai ketiga fase dari ujian terakhir ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
maka dia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, para pendengar, kita telah membahas fase 1 dan fase 2 dari tes terakhir ini. Jika Anda melewatkan program tersebut, Anda dapat mendengarkannya lagi di situs web kami atau di YouTube. Cari saja episode yang berjudul Ujian Terakhir Fase Pertama dan Ujian Terakhir Fase Kedua. Jadi, hari ini, mari kita bicara tentang fase ketiga. Tunggu sebentar, Doni. Sebelum kita lebih jauh membahas fase ketiga, saya ingin melakukan ringkasan cepat dari 2 fase pertama, agar para pendengar kita yang mungkin telah melewatkan program sebelumnya dan baru mendengarkan episode hari ini, supaya bisa lebih mudah dipahami, Doni. Ya, tentu. Silakan, Mario. Nah, pesan malaikat pertama atau fase pertama dari ujian terakhir adalah tentang peribadatan atau penyembahan. Apakah kita mau beribadah kepada Yahwa pada hari yang Dia telah kuduskan dan sucikan itu? Hari di mana Anda beribadah adalah penting karena ini berbicara soal ketaatan. Apakah Anda mau menghormati Yahwa, pencipta Anda, atau bergabung dengan setan dalam pemberontakannya melawan hukum ilahi? Begitulah cakupan dari fase pertama ini. Sebagai tambahan, Mario, bahasa malaikat pertama menekankan bahwa Yahwa layak disembah justru karena Dia adalah sang pencipta kita. Benar. Inilah sebabnya mengapa kita harus menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Jadi ini berarti kita harus menyembah Dia sebagai pencipta dari ciptaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya. Dan Dia tidak menciptakan bola dunia berdasarkan teori heliosentris. Sebaliknya, Dia menciptakan bumi datar yang diam dan tertutup dengan sebuah kubah pelindung. Iya, benar, Doni. Jadi para pendengar, jika ini terdengar konyol bagi Anda, maka lakukanlah penelitian. Rumus geometri bola membuktikan bahwa teori bumi yang bulat adalah salah. Nah, ini semua adalah bagian dari pesan malaikat pertama. Kita dipanggil untuk kembali menyembah Yahwa sebagai pencipta sebuah dunia, sebagaimana yang telah disampaikan dalam firman-Nya. Nah, pesan malaikat kedua adalah pernyataan bahwa Babel besar telah jatuh karena dia telah membuat atau memaksa semua bangsa untuk meminum anggurnya atau berpartisipasi dalam kesalahannya. Ada terlalu banyak kesalahan sehingga tentu dalam rekapan ini kita tidak bisa menyebut semuanya. Tetapi secara singkat, salah satu kesalahan terbesar Babel atau Gereja Katolik Roma adalah bahwa mereka bertanggung jawab pada penggunaan kalender matahari modern yang digunakan untuk menentukan peribadatan berdasarkan hari-hari yang palsu. Baik itu dengan melakukan perayaan kebangkitan pada hari Minggu, atau upaya untuk memelihara perintah keempat dengan beribadah pada hari Sabtu. Itu semua salah karena kalender modern adalah kalender matahari. Mingguan dalam kalender matahari tidak sejalan dengan hari kebangkitan Kristus yang sebenarnya, dan itu sama seperti hari Sabtu yang tidak selaras dengan sabat Alkitabiah yang benar. Dan jika hari di mana Anda beribadah adalah penting, jika hari di mana Anda merayakannya adalah penting, maka kalender yang Anda gunakan untuk menghitung hari-hari itu juga adalah penting. Ya, kalender modern yaitu kalender Gregorian, bahkan dinamai menurut nama seorang paus, Paus Gregorius XIII. Di Indonesia kalender ini bernama kalender Masehi. Babel bukan hanya Roma, tetapi juga termasuk semua agama terorganisir yang telah mengambil bagian dalam kesalahannya. Ketika kita sudah mengetahui kesalahan ini, maka kita dipanggil untuk meninggalkan Babel. Itu fase kedua dari tes terakhir. Apakah kita bersedia mengikuti kebenaran, bahkan jika itu berarti kita harus meninggalkan gereja kesayangan kita? Setiap fase ujian terakhir berdampak lebih pribadi dan semakin pribadi. Di bawah pesan malaikat pertama, apakah kita bersedia membela kebenaran bahkan jika itu mempengaruhi pekerjaan dan status sosial kita? Pada fase kedua, apakah kita bersedia untuk mengikuti kebenaran bahkan jika keluarga rohani kita, yang dapat berupa keluarga biologis kita, atau teman dekat yang pernah menjadi sahabat rohani di masa lalu? Apakah kita mau mengikuti kebenaran meskipun orang-orang terdekat kita menolak untuk melakukannya? Dan Anda tidak dapat berharap untuk melewati fase kedua jika Anda gagal taat di fase pertama, Doni. Ya, benar Mario. Dan hal yang sama juga berlaku untuk fase ketiga. Disinilah tes ini berdampak sangat pribadi. Malaikat ketiga membawa peringatan tentang apa yang menanti semua orang yang menyembah binatang itu dan patungnya. Untuk memahami apa arti dari semua ini, kita perlu kembali satu pasal ke kitab Wahyu pasal 13. Di sini Yohanes diperlihatkan 2 binatang. Satu keluar dari dalam laut. Ini adalah simbol kepausan. Dan binatang kedua muncul dari dalam bumi. Binatang ini memiliki kekuasaan yang besar. Binatang ini yang akan memerintahkan semua orang di bumi untuk membuat patung dari binatang yang keluar dari dalam laut, kepausan. Dan kemudian ketika mereka sudah membuatnya, maka binatang kedua tersebut akan berkuasa untuk menghidupkannya.
Tolong bacakan bagian itu Mario, ayat 15-17 dari kitab Wahyu pasal 13. Apa yang dilakukan oleh binatang kedua itu? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah yang sedang dibicarakan oleh malaikat ketiga, di mana dia memperingatkan semua orang yang menerima tanda dari binatang itu bahwa mereka akan merasakan murka Yahwa ketika dia menghukum orang-orang jahat. Ini bukan tes yang mudah. Faktanya, fase ketiga adalah yang tersulit dari semua fase yang ada. Fase pertama dapat membuat harga diri Anda rusak ketika orang-orang mengejek Anda karena percaya pada bentuk ciptaan yang digambarkan di dalam kitab suci. Fase kedua dapat melukai perasaan Anda ketika teman-teman dan keluarga Anda menolak Anda karena meninggalkan gereja yang telah jatuh. Namun fase ketiga akan berdampak lebih pribadi lagi. Ya, begitulah. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Iya, ini tentu akan berdampak di dalam rumah Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa menjual, jika Anda tidak bisa membeli, lalu bagaimana Anda bisa membayar tagihan-tagihan Anda? Bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan makanan keluarga Anda? Bagaimana Anda dapat menyediakan kebutuhan air untuk keluarga Anda ketika Anda tidak dapat membeli dan menjual? Dan bahkan dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang tetap setia kepada Yahwa akan mengalami ujian yang semakin berat. Selain mereka tidak dapat membeli atau menjual, ayat 15 mengatakan bahwa binatang dari dalam bumi itu akan menyebabkan semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini adalah undang-undang kematian para pendengar. Apakah kasih Anda kepada pencipta Anda sudah begitu kuat? Apakah iman Anda pada firman-Nya sudah tak tergoyahkan? Sehingga Anda dapat tetap setia kepadanya, bahkan jika semua orang yang Anda kenal berpaling dari kebenaran dan hidup Anda dipertaruhkan. Itulah semua yang akan dihadapi. Iya, saya jadi teringat dengan kisah 3 orang terhormat di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar mendapatkan sebuah mimpi dan mimpi itu ditafsirkan oleh Daniel. Di sini Raja Nebukadnezar dilambangkan sebagai kepala emas dari sebuah patung raksasa yang pada gilirannya memberi jalan kepada kerajaan perak yang lebih kecil, yang juga akan memberi jalan kepada kerajaan perunggu yang lebih kecil lagi. Dan seterusnya, sampai Eloa di sorga mendirikan kerajaannya di bumi. Tetapi Nebukadnezar, sebagai orang yang sedikit egois pada waktu itu, memutuskan bahwa dia akan membuat sesuatu. Dia pun mendirikan sebuah patung raksasa seperti yang dia lihat dalam mimpinya, namun dia membuat seluruhnya terbuat dari emas. Dia mendirikannya di dataran Dura dan dia memerintahkan semua pejabat politiknya, para pejabat pengadilan, para jenderal, dan lain-lain untuk tampil di depan patung itu. Jadi mereka pun melakukannya. Dan kemudian dia memberitahu semua orang bahwa begitu musik mulai diputar, mereka semua harus sujud dan menyembah patung itu. Yang pada saat itu, pada dasarnya, tindakan seperti itu sama dengan menyembah Nebukadnezar sendiri. Karena mereka memandang raja sebagai dewa. Benar, Doni. Nah, di situ juga hadir 3 orang sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah para pejabat pengadilan dan mereka diminta juga untuk sujud dan menyembah patung tersebut. Dan ini tidak main-main. Nyawa mereka sedang dipertaruhkan. Oh ya, Nebukadnezar sudah menjelaskannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan memberi mereka kesempatan kedua. Tetapi jika mereka masih tidak sujud menyembah, maka dia akan membakar mereka hidup-hidup. Itu akan menjadi nasib yang mengerikan. Ya, jadi raja mengancam mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan melemparkan mereka ke dalam tungku yang menyala-nyala jika mereka menolak untuk patuh. Dan kemudian dia mengakhirinya dengan sebuah tantangan. Dengarkan saat saya membaca ayat ini tercatat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 15. Nebukadnezar berkata, "Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Nah, Doni dan para pendengar, saya suka jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan bahasa sederhana, mereka berkata, "Ya mungkin, tapi kami tetap tidak akan sujud dan menyembah patungmu. Elohim kami dapat menyelamatkan kami jika dia menginginkannya. Tetapi bahkan jika dia memilih untuk tidak menolong kami, maka kami tetap tidak akan menyembah patungmu." Dan kita semua tahu akhir kisah ini. Nebukadnezar memang melemparkan mereka ke dalam tungku yang menyala, tetapi Yahwa juga telah menyelamatkan hidup mereka. Ya benar, Mario. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang akan diulangi oleh semua orang
yang menolak untuk menyembah binatang dan patungnya. Jika Anda menolak untuk menyembah binatang dan patungnya, jika Anda menolak untuk menerima tandanya di tangan atau dahi Anda, maka Anda akan menghadapi ujian yang sama. Apakah kita akan menaati manusia atau Yahwa? Dan taruhannya bagi kita akan sama tingginya dengan 3 sahabat Daniel tadi. Karena malaikat ketiga telah memperingatkan bahwa semua orang yang gagal dalam ujian ini tidak akan mendapatkan keselamatan dan mereka akan mengalami nasib yang sama. Seperti orang-orang jahat pada waktu penghakiman terakhir Yahwa dicurahkan. Itu bukanlah sebuah hal yang ingin kita alami. Tapi, pilihan yang kita buat pada hari ini akan menentukan pilihan apa yang akan kita buat nanti. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kitab Wahyu pasal 22 menyatakan bahwa hanya mereka yang menuruti perintah Yahwa yang akan diizinkan masuk ke dalam Yerusalem baru dan mendapat akses pada pohon kehidupan. Hal ini menciptakan sebuah masalah karena tidak ada orang yang memiliki sifat yang berdosa, yang akan benar-benar dapat mematuhi hukum ilahi. Dan kita semua memiliki sifat yang berdosa. Namun, ada kabar baik dari kerajaan Yahwa. Dan itu adalah bahwa apapun yang Anda butuhkan untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yahwa akan menyediakannya. Dan itu termasuk ketaatan. Yahwa akan memberi Anda ketaatan yang sempurna dari Kristus. Ketika Anda memilih untuk menerima karunia keselamatan, Yahwa akan menyandangkan kehidupan Sang Juru Selamat kepada Anda. Sehingga ketaatan Kristus yang sempurna juga menjadi milik Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya dengan iman. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang karunia ketaatan, carilah episode radio yang berjudul Tanpa Dosa Melalui Iman. Sekali lagi, carilah episode radio yang berjudul Tanpa Dosa Melalui Iman. Semua episode radio WLC yang sudah disiarkan sebelumnya juga dapat Anda dengarkan di situs web kami di worldslastchance.com. Anda pun dapat mendengarkannya di YouTube. Para pendengar, kita sedang hidup di zaman yang sangat genting. Nah, Doni, Yes. saya menyukai apa yang baru saja Anda katakan tentang pilihan yang kita buat setiap hari pada saat sekarang. Pilihan-pilihan itu akan menentukan keputusan kita ketika pada suatu saat nanti, ketaatan pada Yahwa akan bertentangan dengan hukum-hukum buatan manusia dan disertai dengan ancaman kematian. Nah, ingat, kematian adalah hukuman untuk ketidaktaatan. Tidak peduli jalan mana yang Anda pilih. Jika Anda memilih untuk menaati Yahwa, Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Akan ada banyak martir. Tetapi jika Anda memilih untuk mematuhi hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Yahwa, maka Anda akan mati untuk selama-lamanya ketika Anda dibinasakan di dalam lautan api bersama setan dan semua orang yang jahat dari segala zaman. Oke, saya ingin meninjau kembali kisah para sahabat Daniel. 3 orang terhormat yang sudah kita bahas tadi, Mario. Ada beberapa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Dan saya senang Anda mengangkat cerita ini, Mario. Ya. Ketika kita melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita dapat melihat bahwa perintah untuk menyembah patung itu datang secara tidak terduga. Tentu, mereka tahu ketika patung itu sedang dibangun. Tetapi tidak ada catatan Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa mereka akan diperintahkan untuk sujud dan menyembahnya. Sampai mereka semua berkumpul di sana, di dataran Dura. Benar. Perintah itu datang dengan cepat dan tidak terduga. Dan kondisi yang sama ini akan terjadi juga pada kita. Jadi pada dasarnya tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri. Mereka dikejutkan. Iya benar, Mario. Persiapan mereka untuk dapat tetap setia kepada Yahwa dengan menempatkan penghormatan kepada Yahwa mengatasi semua hal yang lainnya telah mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan pilihan sehari-hari mereka mengarah ke titik tersebut. Dan hal yang sama berlaku untuk kita. Apakah kita sudah memilih untuk menaati Yahwa sekarang dalam hal-hal kecil? Jika belum, maka kita juga tidak bisa berharap untuk tetap setia ketika nanti hidup kita dipertaruhkan. Ya, satu hal yang saya perhatikan dalam kisah mereka adalah bahwa Raja Nebukadnezar sendiri sebenarnya tidak melihat bahwa mereka tidak patuh. Tapi ada orang lain yang menghadap dan memberitahu raja bahwa mereka telah melanggar keputusannya. Jadi, ketiga pemuda itu mungkin bisa lolos karena tetap berdiri atau tidak bersujud, tetapi ada orang lain yang melaporkannya ke pihak berwenang. Dan sekalipun mereka sudah mengetahui bahwa ketiganya akan terbunuh jika mereka mengadukan ketiga orang tersebut, tetapi mereka masih tetap mengkhianati ketiganya. Dan kita harus siap menghadapi hal yang sama ini terjadi di zaman kita juga. Perhatikan juga bahwa penolakan 3 orang ini untuk menyesuaikan diri telah membuat raja menjadi sangat marah. Alkitab tidak banyak memberikan deskripsi fisik. Ya, putri saya mengatakan bahwa sudah jelas Alkitab itu ditulis oleh laki-laki. Dan alasannya karena semua detail deskriptifnya tidak ada. Ya, dia benar, Mario.
Secara umum seperti itu. Tapi pasal ini tidak seperti itu. Ayat 19 mengatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dia benar-benar marah. Iya, begitulah. Nah, Mario dan para pendengar, Anda sebaiknya percaya bahwa kebencian yang diilhami oleh setan yang sama ini akan diarahkan pada umat Yahwa yang setia di hari-hari mendatang. Tetapi ketiga orang tersebut tetap setia. Dan umat Yahwa pada hari ini juga akan tetap setia. Dan ini membawa saya ke poin terakhir saya, Mario. Kematian dengan dibakar hidup-hidup bukanlah skenario yang menyenangkan. Wajar jika ketiga pemuda itu merasa takut. Tetapi terlepas dari ketakutan apapun yang mereka rasakan, kasih mereka kepada Yahwa, ketakutan mereka untuk tidak menghormatinya lebih besar daripada ketakutan mereka akan hukuman perdata. Benar, dalam arti yang sangat nyata, mereka lebih memilih kematian ketimbang tidak menghormati Yahwa. Dan umat Yahwa hari ini juga akan bertindak demikian. Hukuman yang menanti semua orang yang menyembah binatang itu dan patungnya jauh melampaui hukuman apapun yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah duniawi. Lebih jauh lagi, upah yang dijanjikan kepada orang-orang yang setia kepada Yahwa juga melebihi semua imbalan apapun yang dapat diberikan oleh pemerintah duniawi karena berkompromi dengan aturan-aturan mereka. Baik Mario, tolong buka kitab Wahyu pasal 14 di monitor Anda. Saya ingin Anda membaca ayat 12 dan 13. Oke. Pesan ini disampaikan tepat setelah pekabaran malaikat ketiga. Malaikat ketiga memperingatkan terhadap penyembahan binatang dan patungnya, dan kemudian menambahkan dengan berkata, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa mereka akan terbakar di sebuah neraka yang menyala selama-lamanya. Alkitab jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah kematian, bukan hidup yang kekal dalam siksaan, Doni. Ya, benar-benar. Ayat ini menggambarkan hasil akhir dari hukuman mereka. Jika Anda pernah melihat perapian besar yang menyala, maka Anda hanya akan melihat sedikit asap, atau bahkan asapnya akan tidak terlihat sama sekali. Tetapi jika Anda menuangkan air ke api tersebut, saat Anda memadamkan api itu, maka asapnya pun akan mengepul ke atas dalam jumlah yang banyak. Betul. Sekarang bacalah ayat 12 dan 13, Mario. Apa yang dikatakan di situ? Yang penting di sini ialah kesabaran orang-orang kudus yang menuruti perintah Yahwa dan iman kepada Yahusua. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Yahwa sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekali lagi, akan ada martir, tetapi surga telah menjanjikan berkat khusus kepada mereka. Jadi ini berarti bahwa jika Anda dipanggil untuk memateraikan kesaksian Anda dengan darah Anda, maka Anda tidak perlu khawatir. Anda akan mendapatkan keselamatan kekal. Nah, perhatikan juga apa yang Yohanes katakan setelah itu. Di ayat 14, Mario. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ketika Yahusua kembali, Yahwa akan membangkitkan kembali semua orang yang telah mati dalam kasih dan iman kepadanya. Anda tidak perlu khawatir jika Anda kehilangan nyawa ketika konflik terakhir terjadi. Kehidupan yang diambil akan dipulihkan kembali oleh Sang Pemberi kehidupan. Benar, Doni. Nah, apa arti dari kalimat yang penting di sini ialah kesabaran orang-orang kudus? Tolong jelaskan ini lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan kesabaran dalam konteks ini, Doni? Jika Anda mencari kata sabar di sebagian besar kamus modern, maka kamus-kamus itu akan memberikan jawaban yang lemah, seperti kualitas kesabaran, atau definisi lain yang semacam itu. Jadi saya berharap Anda mau membuka kamus tua Anda, yang Anda selalu simpan di studio ini, Mario. Karena jawaban di kamus itu lebih mencerahkan. Tolong bacakan arti kata sabar di situ, Mario. Oke, mari kita lihat. Sabar, menjalani penderitaan, kesengsaraan, rasa sakit, kerja keras, malapetaka, provokasi, atau kejahatan lainnya dengan ketenangan, dengan sikap yang santai, bertahan tanpa menggerutu atau merasa resah. Sabar dapat muncul dari ketundukan orang-orang Kristen pada kehendak Ilahi, sebuah sikap yang tenang saat menanggung kejahatan, dengan merasa puas dan tanpa menggerutu. Sikap atau kualitas menunggu lama untuk keadilan atau kebaikan yang diharapkan dengan tetap merasa puas. Mereka yang percaya pada janji-janji Yahwa digambarkan memiliki kesabaran. Hal ini memampukan mereka untuk tetap percaya terlepas dari apapun yang terjadi pada mereka. Berapapun banyaknya penderitaan, berapapun banyaknya ancaman atau bahaya, mereka tidak akan berpaling. Mereka akan tetap setia kepada Yahwa. Karena mereka mengenal Dia. Mereka mempercayai Dia untuk menepati janjinya. Dan inilah yang memberi mereka kesabaran untuk bertahan.
Nah, ini sangat kontras dengan orang-orang jahat, Mario. Tolong baca kembali kitab Wahyu pasal 14 ayat 11. Oke. Orang-orang jahat tidak memiliki kesabaran. Begitulah. Oke, karena mereka tidak sabar, lalu apa yang mereka dapatkan, Mario? Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Mereka yang menyembah binatang dan patungnya itu akan tersiksa siang dan malam tanpa henti. Mereka tidak akan bisa beristirahat. Mereka penuh dengan ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan konsekuensi melanggar hukum manusia. Ketakutan akan kekurangan. Ketakutan akan ancaman bahaya dan kehilangan nyawa mereka. Ya, hari-hari mendatang akan dipenuhi dengan bahaya. Dan orang-orang jahat akan takut pada semua bahaya-bahaya itu. Oke, itu penekanan yang bagus, Doni. Saya tidak pernah benar-benar berpikir seperti itu, tapi itu benar. Dan mereka tidak memiliki janji-janji Yahwa untuk dipegang teguh. Orang-orang benar tentu saja masih mungkin merasa takut. Tetapi itu bukan sebuah ketakutan yang disebabkan karena keegoisan. Mereka takut bahwa dalam kelemahan mereka sebagai manusia, mereka bisa saja tidak menghormati Yahwa. Tetapi, generasi terakhir dari orang-orang kudus akan bersikap sama seperti Petrus dan para rasul ketika Sanhedrin melarang mereka untuk berkhotbah tentang Sang Juru Selamat. Para rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Yahwa daripada kepada manusia. Di akhir zaman, orang-orang percaya akan menempatkan kehormatan Yahwa melampaui pekerjaan mereka, pernikahan mereka, reputasi mereka sendiri, bahkan melampaui kehidupan mereka sendiri. Sementara mereka yang tidak mengasihi Yahwa tidak akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan hidup dalam ketakutan. Ya, Anda tahu ini benar-benar menjelaskan bagian lain dari kitab suci. Salah satu bagian yang dulu sangat mengganggu saya, karena saya tidak memahaminya, Doni. Apa itu, Mario? Ayat ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 7 dan 8. Tunggu, saya buka dulu. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Elohnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, ayat-ayat ini dulu sangat mengganggu saya, Doni. Sepertinya, entahlah, saya merasa bahwa bagaimanapun juga adalah salah jika sampai ada orang yang tidak bisa diselamatkan hanya karena dia penakut. Tapi mereka yang mengenal dan mempercayai Yahwa bukan penakut, ya kan? Ya, itu betul. Setidaknya, jika mereka merasakan ketakutan, maka itu bukanlah jenis ketakutan yang egois. Mereka memiliki kesabaran karena mereka memiliki keyakinan dalam karakter Yahwa. Oleh karena itu, mereka dapat percaya kepadanya, bahkan ketika nyawa mereka sedang dipertaruhkan. Betul, Mario. Ini adalah tema yang Paulus jelaskan dalam kitab 2 Timotius. Tolong buka pasal pertama dari kitab 2 Timotius dan baca ayat 7-12, Mario. Oke. Saya pikir ini adalah bagian yang harus diingat oleh kita semua, baik di hari-hari mendatang maupun di saat sekarang. Karena kita tahu bahwa pilihan kita sehari-hari membentuk kebiasaan yang akan menentukan pilihan apa yang kita buat di hari-hari mendatang. Oke, Mario, kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7-12, silakan. Sebab Yahwa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Yahwa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yahusua sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yahusua Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya. Paulus dapat menghadapi kematiannya yang akan segera terjadi karena ia memiliki keyakinan penuh kepada Bapa. Perhatikan apa yang dia katakan di ayat 12. Dia berkata, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya." Kita tahu bahwa tidak ada manusia fana yang pernah melihat Bapa. Kita juga tahu bahwa Paulus belum pernah bertemu Yahusua saat dia masih di bumi. Pengetahuannya datang dari pengalaman yang dia miliki selama bertahun-tahun. Dia mempelajari kitab sucinya, dan dia telah membiasakan diri setiap hari untuk percaya pada janji-janji Yahwa. Dan itulah yang harus kita lakukan juga. Begitulah cara kita mempersiapkan diri menghadapi hari-hari di masa depan. Kita harus mengenal Yahwa secara individu.
untuk diri kita sendiri. Bukan hanya berdasarkan pada apa yang para pendeta atau para imam ajarkan untuk diyakini, tetapi apa yang kita pelajari sendiri. Itulah yang akan membangun iman dalam diri kita untuk menghadapi hari-hari di masa depan. Ya, dan kita membutuhkannya. Saya juga butuh untuk mengenali Yahwa secara pribadi. Pesan malaikat ketiga adalah sebuah peringatan yang serius. Dan pesan itu mengingatkan saya pada sebuah ayat di kitab Yoel pasal 3 yang mengatakan, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Yahwa di lembah penentuan. Nah, Doni dan para pendengar, begitulah posisi kita sekarang. Setiap orang membuat keputusan mereka, apakah mereka akan setia kepada Yahwa ketika tanda binatang itu diberlakukan. Saya ingat pernah membaca sebuah komentar yang selalu saya ingat. Bunyinya seperti ini, Mario. Karakter tidak dikembangkan dalam krisis. Karakter justru terungkap di dalam krisis. Dan itu benar. Tapi tentu saja, upah yang menanti orang-orang yang setia adalah luar biasa. Itu akan sepadan dengan apapun yang harus kita lalui. Baik, Mario. Tolong buka kitab Wahyu pasal 7 dan baca ayat 9-17. Baik, mari kita lihat. Nah, di sini dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Eloa kita yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Yahwa, sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Eloa kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Yahwa dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di antara mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Yahwa akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini adalah hadiah yang menunggu semua orang yang menang dalam ujian akhir. Untuk menjadi bagian dari orang-orang ini, Anda harus terlebih dahulu memiliki kesabaran orang-orang kudus. Dan itu ditumbuhkan mulai dari sekarang. Ketika kebenaran disajikan kepada Anda pada hari ini, apa keputusan Anda? Apakah Anda memilih untuk mengikutinya dan menerima salib ketaatan? Atau apakah Anda berpaling karena takut kehilangan pekerjaan, reputasi, bahkan mungkin pernikahan Anda karena mengikuti kebenaran? Kebiasaan sehari-hari yang Anda bentuk dari sekarang akan menentukan apakah Anda akan memilih untuk menerima tanda binatang itu atau berhasil melewati ujian terakhir dan hidup selamanya dalam kerajaan Yahwa di bumi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebagian besar orang Kristen merayakan kebangkitan Yahusua pada hari Minggu. Sementara jutaan orang Yahudi dan para pemelihara hari Sabtu beribadah pada hari Sabtu. Tapi apakah Anda tahu alasannya? Sejarah, arkeologi, dan astronomi menegaskan bahwa baik hari Sabtu maupun hari Minggu tidak ada dalam kalender Julian pada zaman Kristus. Konsekuensi dari fakta ini sangatlah besar. Ini berarti bahwa Yahusua tidak mungkin dibangkitkan pada hari Minggu. Sehingga itu juga berarti bahwa hari Sabtu modern bukanlah Sabat yang alkitabiah. Memang benar bahwa Yahusua dibangkitkan pada hari pertama di sebuah minggu. Tetapi hari itu bukanlah hari Minggu. Kebangkitan terjadi pada hari pertama di sebuah minggu dalam kalender lunisolar Alkitab. Namun, kebanyakan orang Kristen tetap mengabaikan fakta ini. Untuk mengetahui kapan perubahan hari-hari ibadah yang luar biasa ini terjadi, kunjungi world/chance.com. Klik pada ikon radio WLC untuk mengetahui kapan orang Kristen mengubah hari ibadah mereka. Dengarkan episode yang berjudul Penipuan Konstantin. Dan masih ada lagi,
Orang-orang Yahudi pada zaman sekarang sudah tahu bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat menurut Alkitab. Dan mereka tidak peduli karena pengudusan hari Sabtu pada zaman sekarang telah menjadi sebuah tradisi. Untuk mengetahui kapan dan mengapa orang-orang Yahudi berhenti beribadah pada hari Sabat yang Alkitabiah, dengarkan episode yang berjudul Hari Sabtu bukanlah hari Sabat, dan orang-orang Yahudi mengetahuinya. Sabat adalah hadiah khusus dari Sang Pencipta, di mana dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Jangan tertipu untuk beribadah pada hari yang salah. Pelajari fakta sejarah ini, karena waktu di mana Anda beribadah adalah penting. Baiklah, apakah Anda sudah siap untuk menjawab pertanyaan baru di kotak surat harian kita? Hai manusia bijaksana. Ayo bacakan pertanyaannya, Mario. Nah, pertanyaan kita datang dari sebuah tempat yang wilayahnya memiliki koloni kelelawar terbesar. Saya rasa itu negara Yunani. Ya, saya pernah membaca tentang koloni kelelawar besar di sana. Dengan sekitar 18.000 kelelawar. Itu jumlah yang sangat besar ketika Anda menyadari bahwa koloni kelelawar berukuran sedang terdiri dari kumpulan 100 hingga 200 kelelawar. Iya, itu sangat banyak. Tapi bukan itu yang saya maksud, Doni. Tempat ini memiliki 20 juta kelelawar. Dan itu bukan di Eropa. Karena ukuran area ini lebih besar dari negara Eropa manapun. Nah, jangan membuat kami tegang, Mario. Beritahu kami di mana tempat itu. Saya akan mengingatkan diri saya untuk tidak pernah pergi ke sana. 20 juta kelelawar? Ya, lebih baik saya tetap tinggal di sini di Indonesia. Nah, kalau begitu, jangan pernah pergi ke Texas di Amerika Serikat, Doni. Satu negara bagian itu lebih besar dari negara Eropa manapun dan merupakan rumah bagi koloni dari 20 juta kelelawar. 20 juta kelelawar, wow. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Matteo Cordoba dari El Paso ingin mengetahui apa saja cara Roh Kudus dalam berkomunikasi dengan kita. Dia berkata, saya ingin belajar mendengarkan suara lembut dan tenang itu. Bisakah Anda memberitahu saya apa saja jenis-jenis cara yang digunakan Roh Kudus untuk berkomunikasi? Saya pikir jika saya tahu bagaimana caranya, maka saya bisa lebih mawas dan lebih banyak mendengarkan. Itu sebuah pertanyaan yang bagus, Mario. Saya rasa saya belum pernah ditanya seperti itu sebelumnya. Saya pikir kita semua bisa belajar dari hal ini. Karena Matteo benar, jika kita menyadari jenis-jenis cara Roh Yahwa berkomunikasi, maka kita akan bisa menjadi lebih mawas diri, lebih sensitif. Ya, membuat kita terus tersadar. Benar, karena seringkali dorongan Roh Kudus itu halus, dan jika kita tidak peka, kita bisa mengabaikannya secara tidak sadar. Jadi, bagaimana Roh Kudus berkomunikasi? Nah, Matteo sendiri sudah menyebutkan salah satu cara yang saya yakini sebagai sebuah cara utama Roh Yahwa berkomunikasi dengan kita. Dan itu adalah dalam bentuk suara lembut yang tenang. Dengan kata lain, Roh Kudus bertindak sebagai saksi batin atau ilmu batin. Hati nurani atau suara hati kita, Doni? Ya, tepat. Ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu salah, maka sebenarnya Anda tidak perlu orang lain memberitahu Anda bahwa Anda melakukan kesalahan. Anda sudah mengetahuinya. Nah, Roh Yahwa lah yang memberikan Anda ilmu batin itu. Alkitab berbicara sedikit tentang hal ini, Mario. Tolong buka kitab Roma pasal 8, lalu bacakan ayat 16. Apa yang dikatakan di situ? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Yahwa. Dan satu pasal setelahnya, kitab Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Saya pikir alasan mengapa kita jarang membicarakan hal ini adalah karena hal ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah sebuah perasaan. Ya, ini sebuah pengalaman. Ya, ini adalah sebuah pengalaman. Tetapi begitu Anda mengalaminya, Anda pun mengetahuinya. Beberapa orang menyebut ini sebagai indera keenam atau insting mereka. Ini tidak datang dalam bentuk suara yang terdengar di telinga. Tapi suara itu datang dari dalam dan Anda mengetahuinya begitu saja. Oke, bagaimana Anda tahu bahwa itu berasal dari Roh Kudus, Doni? Oke, yang jelas ini bukan skizofrenia. Orang-orang yang mengalami skizofrenia mendengar suara-suara di luar kepala mereka. Seringkali suara-suara ini akan mengatakan hal-hal yang mengerikan, penuh kebencian, atau menyuruh mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Sebaliknya, pengetahuan yang datang dari keheningan, suara kecil, tidak akan pernah mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang salah, atau yang berbahaya bagi orang lain. Suara itu akan selalu menyuruh Anda untuk melakukan apa yang baik, yang berbelas kasih, dan menolong. Iya, atau yang melindungi. Dari pengalaman, saya tahu bahwa ketika saya mengabaikan dorongan halus itu, saya selalu menyesal kemudian. Iya, saya juga begitu, Mario. Dan walaupun suara-suara itu pada saat ini nampaknya sangat halus, hingga nyaris tidak terdengar, namun jika kita membiasakan diri untuk mendengarkannya, maka kita akan menjadi semakin peka akan dorongan halus dari Roh Yahwa. Nah, cara lain Roh Kudus berkomunikasi adalah melalui kitab suci. Iya, saya tahu.
Yahusua berkata bahwa ketika penghibur itu datang, dia akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Tapi Doni, ketika Anda memiliki masalah yang spesifik, bagaimana Anda mengakses informasi itu? Apakah Anda saya tidak tahu, apakah Anda membuka Alkitab Anda secara acak dan membaca ayat secara random? Oh, tidak. Anda tentu bisa membuka pasal mana saja, Mario. Tetapi kemudian Anda harus mulai membacanya. Baca semua halaman itu dan halaman berikutnya. Anda masih belum mendapatkan jawaban? Buka lagi pasal selanjutnya. Dan bacalah semua ayatnya. Mungkin Anda juga perlu melakukan pencarian kata tertentu. Mintalah Yahwa untuk memberi Anda jawaban yang jelas. Ya atau tidak. Dan bacalah di dalam Alkitab Anda. Jika ada ayat tertentu yang akan menjawab pertanyaan Anda, maka Roh Kudus akan menempatkan kata-kata itu di dalam pikiran sadar Anda. Dan Anda akan mendapatkan jawabannya. Sekali lagi, ini adalah sebuah pengalaman. Setelah Anda menyadari pengetahuan itu, Anda tidak akan pernah lagi mempertanyakannya. Anda sudah tahu. Anda mungkin telah membaca selama 10 menit dan masih tetap tidak mendapatkan jawaban. Tetapi ketika Anda menemukan ayat yang menjawab pertanyaan Anda pun menjadi tahu. Iya, itu benar. Nah, menurut saya, Roh Yahwa juga memimpin melalui pembukaan atau penutupan pintu atau peluang. Ya, itu mungkin kata yang lebih baik. Iya, dan Anda tahu adalah tidak menyenangkan ketika apa yang Anda pikir merupakan sebuah pintu yang terbuka, tapi ternyata tiba-tiba tertutup dengan bantingan keras di wajah Anda. Tapi itu bisa menjadi sebuah cara yang efektif untuk mengetahui bahwa Anda harus berhenti di sana dan mencari pintu yang lain. Itu cara yang sangat nyata. Roh Yahwa memimpin kita. Mario, tolong buka kembali kitab Roma pasal 8 dan bacakan ayat 14 untuk kita. Di situ tertulis sebuah pernyataan yang sangat jelas tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Semua orang yang dipimpin Roh Yahwa adalah anak Yahwa. Seperti yang Anda katakan, pintu yang tertutup dengan keras di depan wajah Anda bisa terasa tidak menyenangkan. Tetapi jika kita ingat bahwa Bapa memegang kendali, Rohnya memimpin, maka kita akan melihat bahwa sebuah pintu yang tertutup adalah juga merupakan jawaban doa yang sama seperti jika sebuah pintu terbuka. Ya, sebuah pintu tertutup atau pintu terbuka bisa menjadi sangat jelas. Itu bisa menjadi keadaan yang sangat jelas berada di luar kendali kita. Tapi dari pengalaman pribadi, saya juga pernah mengalami apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai kesan dalam roh mereka. Contohnya seperti ketika saya akan mulai melakukan sesuatu dan saya kemudian mendapatkan perasaan yang berbeda bahwa saya tidak boleh melakukannya, atau mungkin untuk tidak pergi ke suatu tempat. Nah, benar Mario. Saya senang Anda mengungkapkannya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kesan seperti itu dalam jiwa Anda akan selalu merupakan sesuatu yang akan membahayakan Anda, bahkan membahayakan nyawa Anda jika Anda mengabaikannya? Iya, saya rasa seperti itu, Doni. Kita mungkin tidak selalu tahu mengapa kita merasakan kesan dalam jiwa kita, tetapi selalu, jika kita mengabaikannya, kita akan menyesalinya. Jadi sangat penting untuk belajar mendengarkan bimbingan semacam ini dari Roh Kudus. Nah, Mario, tolong buka Kisah Para Rasul pasal 16. Orang percaya mula-mula juga dipimpin ke arah ini. Adalah baik untuk mengetahuinya dan menyadari cara memimpin ini. Pasal 16. Ayat 6-8. Perhatikan bagaimana para rasul dipimpin di sini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh juga tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Kita cenderung mengabaikan ayat-ayat ini dan menganggapnya hanya sebagai ayat pengisi. Tetapi seharusnya tidak seperti itu. Sebuah pelajaran penting sedang diajarkan di sini. Dan itu adalah tentang bagaimana Roh Kudus berkomunikasi. Cara lain Yahwa berkomunikasi melalui rohnya adalah dengan apa yang saya suka sebut kejutan. Kejutan? Iya, itu adalah kondisi ketika sebuah pernyataan tiba-tiba muncul dan menampar Anda. Mungkin pernyataan ini bisa bersumber dari dalam kitab suci. Mungkin dalam beberapa buku lain yang pernah Anda baca. Mungkin itu berasal dari kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Seorang pendeta dalam khotbahnya, atau kata-kata dari seorang sahabat, bahkan bisa berupa pernyataan dari seseorang yang tidak Anda kenal. Seseorang yang berbicara di radio ataupun di dalam video. Tetapi ketika kata-kata itu mengandung sebuah pesan untuk Anda pun menjadi tahu. Iya, saya juga mengalami hal seperti itu. Saya dan istri saya memiliki seorang sahabat yang jatuh cinta dengan seorang pria yang bisa menjadi sangat kasar. Dalam hubungan mereka, ketika dia sampai pada titik untuk memutuskan hubungan, maka pria itu akan kembali melembut dan menjadi pria paling penyayang yang sahabat kami cintai. Itu benar-benar membingungkan bagi dirinya, jadi sahabat kami ini pun berdoa memohon bimbingan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Iya, orang-orang kasar bertindak seperti itu. Mereka tahu seberapa jauh mereka bisa mendorong dan kapan harus mundur. Mereka tahu kata-kata apa yang harus diucapkan untuk membuat korban mereka tetap terikat. Tapi begitu mereka tahu bahwa ancaman dari korban mereka untuk memutuskan hubungan telah lewat, mereka pun kembali ke diri mereka yang kasar lagi. Nah, itulah yang terjadi dengan sahabat kami. Oke, ngomong-ngomong, dia kemudian menonton sebuah video YouTube tentang cara melatih anjing.
Dan dalam video itu, sang pelatih berbicara tentang cara penyelamatan dari anjing-anjing yang telah dilecehkan dan dipulangkan. Beberapa anjing walaupun pernah mengalami banyak siksaan, kemudian menjadi hewan peliharaan yang sangat penyayang dan protektif. Hewan lain tidak pernah bisa membentuk ikatan emosional dengan manusia melebihi anjing. Tiba-tiba sang pelatih berkata, cinta sebanyak apapun, pelatihan selama apapun, tidak dapat mengubah anjing yang buruk menjadi anjing yang baik. Segera, sahabat kami tahu bahwa itu adalah pesan untuknya. Tidak akan ada jumlah cinta, tidak ada belas kasih yang akan mengubah pacarnya yang kasar menjadi pria yang penuh kasih yang kesabaran dan kebaikannya bisa dia percayai. Dia berkata seolah-olah kata-kata itu baru saja terlontar padanya dan dia tahu itulah jawaban dari doa yang dia panjatkan. Dia segera memahaminya, ya kan? Ya, dia sebenarnya fokus pada bagaimana cara melatih anjingnya. Tetapi ketika kata-kata itu diucapkan, itu seperti sebuah ide yang memancar di otaknya dan dia mampu membuat korelasi dengan situasinya sendiri. Dia segera tahu bahwa Roh Kudus sedang mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Itu adalah cara yang sangat ampuh untuk memahami tuntunan Roh Kudus dan seperti yang sahabat Anda telah alami. Ketika Roh Kudus membisikkan kata-kata, Anda pun tahu. Tidak masalah dari mana pesan itu berasal. Jika pesan itu untuk Anda tahu bahwa ini adalah jawaban untuk Anda. Begitulah cara Roh Yahwa membimbing Anda. Oke, saya tahu kita hampir kehabisan waktu, tapi ada beberapa cara lagi Roh Kudus berkomunikasi, melalui mimpi dan penglihatan. Ini tidak terlalu umum, tetapi kita perlu ingat bahwa Yahwa dapat saja menggunakan rohnya berkomunikasi dengan cara ini. Pada hari Pentakosta dalam khotbah Petrus, dia mengutip dari kitab Yoel dan mengatakan hal ini juga. Nah Mario, tolong buka dan bacakan dengan cepat untuk kita kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16-18. Baiklah, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, tapi itulah yang difirmankan Yahwa dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Yahwa, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, sudah pasti dan jelas bahwa tidak semua mimpi adalah pesan dari Roh Kudus. Tetapi, sama seperti ketika Roh mengejutkan pemahaman Anda untuk memahami sebuah pesan khusus untuk Anda, maka ketika sebuah mimpi atau sebuah penglihatan berasal dari Yahwa, Anda pun akan mengetahuinya. Juga, itu tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran yang telah diwahyukan sebelumnya. Ya, ini informasi yang bagus untuk diketahui, dan tentu saja ini akan bermanfaat saat kita memasuki hari-hari di zaman akhir. Baiklah para pendengar, mari terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Kunjungilah worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada suatu pagi di bulan November yang dingin di tahun 2015, hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya bagi keluarga Blackburn. Donnie, seorang pendeta di Indianapolis, di negara bagian Indiana di Amerika Serikat, pergi ke gym untuk berolahraga. Dia meninggalkan istrinya Amanda di rumah bersama dengan putra mereka yang berusia 1 tahun, Winston. Ketika Donnie kembali pada pukul 8.30 pagi, dia menemukan para perampok telah mendobrak masuk ke rumah mereka saat dia pergi. Walaupun Winston tidak terluka, tapi Amanda tidak sadarkan diri dengan sebuah luka tembak di kepala. Amanda dengan cepat dibawa ke rumah sakit Metodis dalam kondisi kritis, namun kemudian dia segera meninggal. Donnie merasa hancur. Bukan hanya istrinya yang merupakan sahabat terbaiknya yang meninggal, tetapi juga anak mereka yang belum lahir karena Amanda sedang mengandung anak kedua mereka ketika dia dibunuh. Di masa-masa gelap dalam hidupnya, Donnie tetap berpegang teguh dalam iman pada janji-janji Yahwa. Satu janji yang sangat berharga baginya adalah dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya."
Para pendengar, dalam sebuah surat kepada gerejanya, Doni menulis, "Saya bersandar pada kebenaran kitab Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya." Saya berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan masih baik, bahwa Dia mengambil tragedi kita dan mengubahnya menjadi kemenangan. Dan saya meyakini bahwa yang benar-benar terbaik belum datang. Para pendengar, itu adalah sebuah pernyataan iman yang kuat pada saat mengalami kehilangan yang sangat menyayat hati. Hari ini, Donnie Blackburn adalah seorang pembicara, penulis, dan podcaster. Dia juga merupakan pendiri Nothing is Wasted Ministries di nothingiswasted.com. Melalui pelayanan ini, Donnie berusaha untuk membantu orang lain yang telah hancur karena kehilangan, untuk menemukan tujuan dalam rasa sakit, sambil memperkuat iman dalam pemeliharaan penuh kasih tanpa henti yang diberikan Bapa Surgawi. Di situs webnya terdapat perkataan yang berbunyi, "Apapun juga yang Anda alami dalam hidup ini, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan 1 ons pun dari rasa sakit yang Anda rasakan." Bumi yang penuh dosa ini telah disebut sebagai lembah air mata, dan ada banyak rasa sakit yang kita alami di sini. Namun melalui itu semua, kesetiaan Yahwa tidak pernah goyah. Setelah membagikan keyakinannya bahwa Yahwa mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia, Paulus menyimpulkan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Kristus Yahusua Tuhan kita. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Nah, Doni, bukankah menarik untuk mengetahui fakta bahwa karena Yahwa adalah sumbernya, maka apa yang biasanya kita takuti atau pandang secara negatif, kemudian diimbangi dengan sesuatu yang positif? Ambillah ujian terakhir ini sebagai contoh. Seperti yang telah Anda tekankan selama ini mungkin adalah ujian dengan sistem gugur, lulus tidak lulus. Tetapi Bapa telah memberikan dukungannya kepada kita dengan, pertama, memberitahu kita di depan bahwa akan ada ujian. Kedua, memberitahu kita apa yang sedang diuji. Dan yang ketiga, memberitahu kita lebih awal bagaimana cara lulus dari ujian ini. Ya, karena tentu saja, Dia ingin semua orang lulus dari ujian terakhir. Memang, pada akhirnya tidak semua orang akan lulus. Tetapi bagi mereka yang gagal, itu karena pilihan pribadi mereka sendiri, bukan karena faktor yang lain. Iya, dan hadiah yang luar biasa telah menanti semua orang yang tetap setia. Saya teringat pada kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya, upah yang menanti para pemenang di kerajaan Bapa kita jauh melampaui apapun yang pernah kita ketahui. Kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Itu akan menjadi sangat baik. Saya harus mengatakan, tidak peduli apapun yang harus kita lalui di hari-hari mendatang, itu akan menjadi sangat murah jika dibandingkan dengan kekekalan yang dihabiskan di dalam kerajaan Yahwa di bumi yang baru, dengan para malaikat dan orang-orang yang ditebus dari segala zaman. Iya, benar Mario. Dan itulah pesan yang terus diulang oleh Yahusua berkali-kali dalam banyak perumpamaannya tentang apa yang disebutnya kerajaan surga. Ada perumpamaan tentang seorang perempuan yang kehilangan permatanya, yang menyapu dan mencari dengan seksama di seluruh rumahnya sampai dia menemukannya kembali. Ada kisah tentang seorang pedagang yang menjual semua miliknya hanya agar dia bisa membeli mutiara yang sangat mahal. Ada orang yang menemukan harta karun yang tersembunyi di sebuah ladang, lalu kemudian pergi menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu dan secara sah memperoleh kekayaan yang tersembunyi di sana. Iya, keselamatan akan menuntut segalanya. Kita harus menyerahkan semuanya, tapi itu akan sangat sepadan. Apapun yang harus kita lepaskan, apapun yang harus kita ubah, itu sepadan. Dan ingat,
Kita tidak harus melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Keselamatan tidak pernah didapatkan melalui perbuatan atau kekuatan kemauan kita sendiri. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Jika Anda tersadar bahwa hati Anda telah keras, karena telah berulang kali menyerah pada dosa, maka Anda dapat meminta Yahwa untuk membuat Anda bersedia untuk taat. Benar, dan jika itu terlalu sulit, Anda dapat meminta Dia untuk membuat Anda dibuat rela untuk taat. Apapun yang kita butuhkan, Dia telah berjanji untuk menyediakannya. Tidak ada tempat yang menjelaskan lebih baik daripada kitab Yehezkiel pasal 36. Nah, Mario, tolong buka dan bacakan ayat 26 dan 27. Oke. Saya begitu suka dengan ayat-ayat ini. Ini sangat menggembirakan. Iya, saya juga. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi para pendengar, bukan karena kita, bukan karena darah, keringat, dan air mata kita yang akan membawa kita ke sana. Hanya melalui penyerahan diri dan penerimaan anugerah yang sudah diberikan itu. Sebagai penutup, saya ingin mengakhirinya dengan sebuah bagian dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-7. Para pendengar, selagi Mario membacakan ayat ini untuk kita, saya ingin mengundang Anda untuk meluangkan waktu sejenak. Tutup mata Anda, dan fokuslah hanya pada kata-kata dari ayat yang diilhami ini. Bayangkan dalam pikiran Anda kenyataan yang menunggu semua orang yang berserah diri kepada Yahwa, yang dalam kekuatannya tetap setia kepadanya hingga menjadi pemenang. Mario. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Eloa mereka. Dan Dia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Elohimnya, dan dia akan menjadi anakku." Para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal, dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini, dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.